Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuli Mulyani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik kurikulum KTSP, K13, dan juga kurikulum Merdeka. Video ini dibuat untuk tugas mata kuliah kajian pengembangan kurikulum pendidikan dasar. Nah, yang perlu kita tahu adalah perkembangan kurikulum dari waktu ke waktu dari kurikulum KTSP, kemudian kurikulum K13, dan juga kurikulum Merdeka yang saat ini kita gunakan. Yang pertama adalah kurikulum KTSP. Kurikulum KTSP atau sering dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan itu adalah suatu pendekatan kurikulum di Indonesia yang diperkenalkan pada tahun 2006. Nah, KTSP ini berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dengan memberikan otonomi kepada setiap satuan pendidikan seperti sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik siswa mereka. Di dalam kurikulum KTSP ini memperkuat penerapan pembelajaran yang berbasis kompetensi yang menekankan pada pengembangan keterampilan dan juga pengetahuan yang relevan dengan kehidupan nyata. Nah, adapun untuk karakteristiknya, kurikulum KTSP ini kurikulum yang bersifat fleksibel dan memberikan keleluasaan bagi setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal, potensi siswa, dan juga lingkungan sekolah. Nah, kurikulum KTSP ini menekankan pada pemberdayaan satuan pendidikan untuk mengatur proses pembelajarannya secara mandiri. Nah, adapun untuk modal pengembangannya sendiri, kurikulum KTSP ini bersifat bottom up ya, di mana setiap sekolah itu memiliki otonomi dalam menentukan kurikulumnya sendiri sesuai dengan konteks lokal. Pengembangan kurikulum dilakukan melalui musyawarah antara stakeholder sekolah seperti guru, kepala sekolah, orang tua, dan juga masyarakat setempat. Kemudian yang kedua adalah kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini adalah kerangka kurikulum yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara tersebut. Nah, kurikulum 2013 ini mulai diterapkan secara bertahap itu sejak tahun 2013 ya. Jadi menggantikan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum KTSP tadi. Kurikulum 2013 ini menekankan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selain itu, kurikulum 2013 juga menekankan pada penguatan literasi dan juga numerasi, serta pengembangan sikap kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga komunikatif. Nah, ada salah satu fitur penting yang ada di dalam kurikulum 2013 itu adalah penggunaan pendekatan tematik atau integratif. Jadi, di mana berbagai mata pelajaran itu diintegrasikan dalam rangkaian pembelajaran yang berpusat pada tema tertentu. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan konteks yang lebih bermakna bagi siswa dan mendorong pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, kurikulum 2013 juga menggunakan pendekatan penilaian yang holistik, di mana tidak hanya prestasi akademik saja yang diukur, tetapi ada aspek-aspek lain seperti keterampilan, sikap, dan juga nilai-nilai karakter. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan siswa. Adapun untuk karakteristik dari kurikulum 2013 ini sendiri, yaitu kurikulum ini itu dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menekankan pada pengembangan karakter, keterampilan, dan pengetahuan holistik siswa. Jadi di dalam kurikulum ini itu menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center learning dan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian untuk untuk
pengembangannya atau model pengembangan dari kurikulum ini, di kurikulum 2013 ini model pengembangannya lebih terpusat pada pemerintah pusat yang menetapkan standar kompetensi dan juga kurikulum nasional. Namun, pada implementasinya tetap memberikan ruang bagi sekolah untuk mengadaptasi kurikulum tersebut sesuai dengan konteks lokal. Jadi, proses pengembangan kurikulum di kurikulum 2013 ini melibatkan berbagai pihak seperti ahli pendidikan, praktisi, dan pemangku kepentingan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini inisiatif pendidikan yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia itu sebagai bagian upaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita ya. Jadi kurikulum merdeka ini tujuannya adalah untuk memberikan lebih banyak kelonggaran kepada sekolah dan juga guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik siswa. Selain itu, kurikulum merdeka ini juga mengakomodasi perkembangan zaman dan tuntutan dunia kerja yang terus berubah. Nah, pada dasarnya, kurikulum merdeka ini menekankan pada pemberdayaan sekolah dan guru untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam merancang kurikulum yang relevan, dinamis, dan berorientasi pada hasil pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan juga perkembangan masyarakat. Nah, dalam hal ini, guru itu diharapkan menjadi fasilitator pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi siswa secara holistik, baik dalam hal kognitif, afektif, maupun psikomotor. Selain itu, kurikulum merdeka itu juga menekankan pada pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran, penguatan literasi digital, serta pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan juga kolaboratif. Adapun untuk karakteristik dari kurikulum merdeka ini sendiri, yaitu kurikulum merdeka ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada sekolah dalam merancang kurikulum sesuai dengan karakteristik siswa, potensi lokal, dan juga kebutuhan masyarakat. Nah, kurikulum merdeka ini menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, kreativitas, dan juga pengembangan karakter. Adapun model pengembangan kurikulum yang digunakan dalam kurikulum merdeka ini cenderung lebih terdesentralisasi dan berbasis komunitas, di mana sekolah itu diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan juga potensi lokal, dengan tetap memperhatikan standar kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan proses pengembangan kurikulum ini melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, termasuk guru, siswa, orang tua, maupun masyarakat setempat. Kemudian, dari ketiga kurikulum tadi itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa kurikulum KTSP itu menerapkan model pengembangan kurikulum yang lebih bottom up dengan memberikan otonomi kepada setiap satuan pendidikan. Sementara kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka itu cenderung menggunakan model pengembangan kurikulum yang lebih terpusat pada pemerintah pusat, namun tetap memberikan ruang bagi sekolah untuk beradaptasi sesuai dengan konteks lokal. Nah, itu tadi penjelasan saya terkait karakteristik dari kurikulum KTSP, K13, dan juga kurikulum Merdeka. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.